Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Revan Bagus Alfiansyah dari kelas Informatika B Universitas Andalan Buana Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat, yaitu aplikasi input pembayaran praktikum mahasiswa. Jadi yang di sini saya memakai JPanel untuk menambahkan warna latar belakangnya. Lalu di sini ada text field, lalu ini combo box, dan juga button. Dari masing-masing text field ini sudah diganti variabel namanya sesuai dengan yang ada di sini. Kayak untuk nama, teksnya nama, untuk kelasnya teks kelas, dan berlanjut selanjutnya. Lalu untuk button juga udah diganti dengan button upload, lalu di sini button save. Nah, di sini nantinya mahasiswa akan menambahkan nama, kelas, lalu berapa SKS. Setelah itu ada biaya per satu SKS-nya berapa, lalu di sini akan ditotalkan SKS dengan si biayanya. Nah, di sini juga untuk kolom biaya dan total kita enable agar tidak bisa diganti dengan user yang akan memasukkan datanya gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke source code-nya. Di sini kita import yang dibutuhkan seperti Java awt headless exception. Nah, di sini kita import untuk yang koneksi ke database. Lalu di sini juga ada untuk import yang buat upload gitu. Kayak java.io file ini buat buka file gitu. Nah, untuk codingan koneksi dulu. Nah, di sini kita buat file koneksi di file yang berbeda atau Java yang berbeda. Kita namain public class koneksi. Lalu kita import yang dibutuhkan seperti java.sql connection yang digunakan untuk menghubungkan ke data source. Lalu ini untuk memanggil si JBDC. Di sini kita kan JBDC-nya pakai si MySQL gitu. Lalu di sini java.sql exception ini digunakan untuk membungkus kesalahan pengaksesan. Nah, di dalam public class koneksi ini kita buat private static connection atau nama fungsinya. Lalu kita buat public static connection nantinya akan dipanggil di source code yang JFrame gitu. Nah, lalu di sini try di yang kita pakai ini URL-nya kita pakai JBDC-nya yang tadi sudah dijelaskan, MySQL, localhost. Nah, nama database-nya was pbd, nanti kita lihat. Lalu untuk usernya ini root, dan untuk passwordnya kita kosongkan saja. Di sini kita daftarkan driver baru MySQL. Di sini melakukan koneksi ke database. Nah, kalau misalkan ada nggak bisa masuk ke database, nanti akan ada pop-up koneksi database gagal dan dia akan mendapatkan errornya di mana gitu. Lalu di sini return MySQL config ke sini lagi. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, yang pertama kita mendeklarasikan private string file name. Ini berguna untuk nantinya untuk upload ke foto gitu. Nah, untuk button uploadnya sendiri kita isikan dengan gFileCursor, new gFileCursor. Ini untuk memilih objek untuk memilih sebuah file. Lalu chooser ini berfungsi untuk menampilkan pop-up. Jadi nanti akan muncul si pop-up untuk milih file-filenya. Lalu selanjutnya ini file f. F ini variable,
dengan tipe data file. File yang dipilih nantinya akan disimpan di variabel f gitu. Image icon, new image icon. Ini tuh berfungsi menampilkan gambar yang telah dipilih ke dalam tempat foto. Lalu selanjutnya, agar gambar yang ditampilkan ukurannya sesuai dengan tempat yang sudah disediakan, maka kita menyetingnya dengan get scale instance. Ini untuk get width, lebarnya, tinggi, lalu di image.scale default. Nah, selanjutnya yang icon ini, yang new image icon, diambil dari sini, nantinya akan ditampilkan ke si JLabel yang diberi nama atau beri nama variabelnya jadi lab image. Nah, ini file name sama dengan f.getName. Nantinya ini untuk menyimpan si nama variabel ini ke database gitu. Lalu selanjutnya untuk button save-nya ya. Nah, sini kita pakai OOP inheritance. Gimana? Jadi kita buat kelas baru dengan kelas Java bayar. Nah, selanjutnya nama variabelnya kita vol. Kita masukkan ke memanggil kelas lain dan memakai variabel vol. Nah, untuk kelas bayarnya nah, seperti ini. Kita bisa getter and setter. Kita bisa mengambil si nilai SKS ataupun men-set si nilai SKS ini. Nah, di sini kita punya public integer bayar berguna untuk mengalihkan si biaya dan SKS tadi. Tetapi kita memakai konsep OOP gitu. Nah, kita balik lagi ke sini. Nah, di sini kan ini kelasnya yang tadi bayar dimasukkan ke variable vol new bayar kan. Lalu di sini vol yang dari kelas ini yang SKS tadi men-set si merubah string menjadi integer dengan mengambil nilai dari si field text SKS ada di sini. Nah, ini juga sama untuk yang biaya nanti dimasukkan ke set SKS ini. Nantinya si SKS ini bakal dipakai untuk matematika di sini gitulah. Nah, selanjutnya di sini. Nah, kan si TXT total ini atau yang biaya total ini akan men-set atau mengisi nilainya dari value si yang fungsi yang bayar tadi yang ada di kelas bayar gitu. Nah, yang ini. Lalu selanjutnya kita coba masukkan database. Nah, oh ya, kita lihat dulu databasenya. Untuk strukturnya seperti ini, ada nama, kelas dengan tipe data varchar, SKS biaya total itu dengan tipe data integer, lalu image juga dengan tipe data varchar dengan length nama 255, kelasnya panjangnya 5, lalu untuk yang image 255. Nah, untuk memasukkan si nilainya ke database, kita samakan dengan urutan yang ada di database gitu. Kan di sini kita buat dulu SQL-nya dengan insert
into UAS. UAS ini kan table yang kita pakai gitu. Value, nah value-nya ini kita harus samakan dengan urutan yang ada di database gitu. Kayak nama, kelas, ini berapa SKS-nya, biayanya, total, lalu file name. Nah, itu tuh harus berurutan dengan ini, karena kalau enggak nanti masuk ke database-nya acak-acakan gitu. Nah, selanjutnya kita koneksiin, memanggil Java koneksi yang tadi di sini biar terkoneksi ke database. Lalu di sini melakukan koneksi dengan memanggil kelas kan. Lalu membuat objek statement untuk menjalankan perintah SQL. Lalu si statement yang ini akan dieksekusi di sini pstm.execute karena kan variabelnya ini gitu. Lalu kalau misalkan gagal, dia akan menampilkan si message-nya. Oh ya, untuk mengkoneksikan ke database, kita bisa dengan jangan lupa untuk meng-add library yang kita pakai gitu. Karena di sini kita pakainya MySQL JBDC driver, kita masukkan MySQL JBDC driver gitu. Oke, selanjutnya kita coba dengan nama yang berbeda. Bagus. Kelas B, lalu ini misalnya 2 SKS. Kita coba upload dulu. Ini contoh aja, kita pakai yang ini, open. Nah, ini misalkan bukti TF, lalu kita save. Nah, totalnya juga udah muncul 200.000. Lalu coba kita cek ke database. Nah, yang semulanya cuma ada nama Revan, sekarang udah bertambah ada Bagus, dan untuk file image-nya juga udah tersimpan di database gitu namanya. Oke, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.